Yo, balik lagi di vlog gua. Sekarang gua mau nunjukin dari proyek gua kemarin gimana gua pilih arsitek. Balik lagi di vlog rumah. Sekarang gimana caranya pilih arsitek yang bagus menurut pengalaman gue gitu. Nah, mungkin kalau misalnya lu ada yang perlu punya pengalaman juga atau mau ditambahin, boleh ditambahin di komen di bawah. Tapi ini pengalaman yang gue alamin sendiri, gimana kita harus milih arsitek karena arsitek tuh punya bahasa desainnya masing-masing. Terus lu bayangin deh, gimana caranya bangun rumah sementara pakai arsitek aja masih banyak kadang perintilan yang perlu diperhatiin in detail, apalagi lu yang nggak belajar sama sekali dan nggak punya pengalaman sama sekali gitu. Lu bayangin. Nah, banyak banget case yang kayak tetangga-tetangga gua ada yang pakai bikin rumahnya tuh nggak pakai arsitek, akhirnya literally rumahnya jadi rumah miring coy, udah kayak di Dufan tuh kayak kan. Jadi menurut gua arsitek tuh penting karena ada perhitungan sipil di situ, ada gambar engineering, detail-detail ukuran gitu. Bahkan kadang gue diajarin tuh ukuran di gambar bener nggak nanti realisasinya segitu gitu. Nah, kalau kita pakai kira-kira doang kacau deh tuh rumah lo gitu. Apalagi nanti kurang komposisi, struktur lo nggak bener, dinding lo jadi putus-putus, dinding lo retak-retak, udah kayak lo kalau lagi nggak pakai skincare gitu. Nah, jadi gue mau lihat, kita run through dulu gambar rumah gue gitu, biar teman-teman juga bisa ngelihat apa aja sih yang kita dapat kalau kita gambar bareng arsitek gitu. Ikutin ya. Nah, ini teman-teman, kira-kira gambar rumah gua, arsiteknya namanya Rasa Mudra. Dia kayaknya menurut gua sih gue pilih gara-gara gue suka salah satu gambar dia yang modelnya Japandi dia sama kaca-kaca gini nih. Kayaknya beliau jagonya yang kaca-kaca gini nih. Nih lu kalau lihat samping rumah gue tuh kaca, depannya juga kaca. Gue bilang inspirasinya memang salah satunya dari Arabica, tapi kayaknya lumayan plek-ketiplek ya. Gue tinggal tambahin lambang percentage aja di sini gitu. Nah, ini kita lihat view-nya kalau malam, cakep sih menurut gue. Sesuai dengan kemauan kita. Ini perspektif view-nya, ukuran-ukuran detailnya, ruangnya juga disesuaikan dengan apa yang kita mau waktu itu. Terus ada gambar isometrik juga. Ada room tour nih, ini seru banget sih. Lu bisa lihat perspektif kalau lu jalan ke dalam rumah gue, kurang lebih gitu. Tapi nanti kalau udah jadi kita lihat juga ya di YouTube. Nah, ini keren sih menurut gue. Nah, tapi ini emang stylenya dia banget gitu menurut gue. Dan udah ditulis kira-kira furniture-nya apa aja gitu, yang kita kira-kira mau pakai. Nanti ada juga list barangnya, terus ada gambar tekniknya dan yang lain-lain. Kurang lebih gitu sih. Kita lihat dulu ya detailnya, nanti kita lihat di episode berikutnya yang bangunan. Nah, kita lanjut dulu bahas arsitek. Thank you. Jadi gue di sini mau ceritain sebelum gue kasih lihat gambar-gambar arsitek lagi. Gue mau ceritain gue tuh punya ketemu 3 arsitek tuh biasa gitu. Menurut gue ini penting untuk lo tahu yang mana nanti lo bisa pilih. Yang pertama adalah ada arsitek yang idealis banget, desainnya udah ke New York, udah segala macam, tapi mungkin nggak sesuai sama gue karena gue masih ada mau budget gitu. Gue pernah bilang bisa nggak harga bangunannya di per meter tuh dikurangin gitu. Dia nggak mau kurangin bro, dia maunya kurangin aja pak luasnya, yang penting desainnya desain gue. Nah, gue ngerasa kayak aduh lu nggak fleksibel, lu nggak ngertiin gue banget gitu. Gimana kita mau kerja bareng dan segala macam, nanti kita ribut lagi soal duit, soal apa gitu, jangan nanti ada tambahan atau apa gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, baik-baik aja sih niat gitu, interview gue sama istri gue, apa sih ruang yang lu butuhin, lu tuh hidupnya kayak gimana sih dan yang lain-lain. Nah, gue amazed nih, lu udah langsung wawancara aja, berarti lu care, lu mau buat desain gitu. Tapi dia nggak dateng, dia kagak datang ke lahan gitu. Ya gue menurut gue kayak oke deh, gue cari opportunity lain dulu gitu, arsitek yang lain. Nah, yang ketiga nih langsung dateng, langsung ngukur, shout out, thanks untuk Rasa Mudra. Terus langsung nenangin hati gue gitu, kayak tenang, bisa ini, nanti gue kasih bonus 10 meter persegi kayak gitu. Jadi desainnya tuh sebenarnya gue mungkin 150 meter persegi, cuman gue ada nambah-nambah dikit, nambah garasi dan yang lain-lain. Jadi dia desain totalnya tuh 160 meter persegi, tapi yang ditagih itu cuma 50 meter persegi gitu. Nah, gue jadi amazed juga kayak
Baik banget sih, lo ternyata ya. Akhirnya gue cocok, baru gue bangun, terus gue bilang, lu bisa nggak nanti bantuin cari tukangnya gitu, yang sesuai dengan budget gue dan yang lain. Oh ya nanti kita cariin gitu, yang pernah kita punya kerjasama, istri gue juga nyari, jadi nanti diadu-adu aja gitu. Gitu sih kurang lebih. Nah jadi teman-teman waktu milih arsitek itu perlu banget ngeliatin gitu. Kayak lu tuh butuhnya arsitek yang kayak gimana sih? Apakah yang friendly? Apakah yang detail banget? Atau lu nggak peduli biaya tapi bagus banget? Mungkin lu bisa pilih yang nomor satu gitu. Gue nggak bilang arsitek yang nomor satu kurang atau apa, teman mungkin kurang cocok aja sama planning rumah gua gitu kurang lebih. Abis ini gue bakal kasih lihat alternatifnya. Ini gue mau highlight kayak sebenarnya arsitek tuh punya taste-nya. Lu harus liatin portofolionya dulu gitu. Jangan lu berharap arsitek A tapi desainnya kayak B, bahasa desainnya kayak C gitu. Nah jadi lu harus lihat bahasa desain dia gimana gitu kurang lebih. Meskipun memang bener sih bisa dirombak lagi gambarnya gitu. Cuman menurut gua setiap orang punya desainnya dia sendiri sih. Kalau yang gua lebih kayak Japandi kaca-kaca segitiga gitu. Dan gua suka dengan desain kayak gitu, jadi gue pilih si Rasa Mudra ini gitu. Nanti gue kasih lihat desain-desainnya yang di offer Rasa Mudra ke gue ya. Kalau lu nanya pernah nggak gue minta alternatif lain, gue pernah minta alternatif lain, tapi kayaknya gambar pertamanya udah jadi kiblatnya udah ke situ kali arsiteknya ya. Jadinya menurut gue ini kayak agak mirip, cuman dicat hitam gitu, sama ditambah garis di sini, sama pagernya diganti agak-agak industrial gitu. Warnanya juga masih mirip-mirip ya. Jadi gue juga waktu itu kurang serak, lebih serak ke gambar pertama sih gitu. Nah setelah alternatif tadi tuh kurang oke menurut gue, terus gue minta dibintangin kalau kotak gimana sih industrial, tapi tadi kan industrial tapi segitiga gitu. Nah ternyata dibikin kayak gini. Lumayan keren sih kalau gue bilang. Tapi gue sama istri ternyata lebih cocok segitiga untuk rumah gue gitu. Tapi memang kan bentuk industrial nih beda gitu. Nah ini yang lu harus lihat sih, karena arsitek tuh punya DNA-nya sendiri-sendiri menurut gue gitu. Kalau ini kayak lebih kayak kantor ya menurut kita. Jadi kita balik lagi pakai desain yang pertama aja yang ini. Ini udah paling mantep sih menurut kita gitu. Itu yang gue kasih lihat tadi gambarnya, bagus sebenarnya. Gue suka desainnya Rasa Mudra, cuman mungkin orang punya bahasa desainnya sendiri. Gak ada desain yang jelek menurut gue, cuman cocok-cocokan aja. Dan shout out to Rasa Mudra. Nah di sini gue tuh ngeliat gitu, kenapa sih lu penting pakai arsitek? Kadang gue tuh ada kelupaan, ada kurang satu balok gitu, atau ini dapur gue kayaknya bagusnya mau gue tutup aja ya daripada bolong gitu. Gua dapur kotor maksudnya, harusnya gue semen setengah aja ya. Nah kayak gitu-gitu tuh kadang lu berubah gitu, dan lu harus pakai arsitek karena at least mereka udah memperhitungkan perubahan-perubahan minor untuk struktur lo gitu. Sering kali gue lihat orang yang nggak pakai arsitek tiba-tiba ada jendela di dalam gitu, di dalam rumah kamar, ini kurang jendela gitu, ternyata jendelanya masih di dalam rumah juga anyway kayak gitu. Terus pas gue datang ke tempat gue aja even, gue ngeliat anjir tembok rumah tetangga-tetangga gue yang ngadep ke rumah gue belang-belang coy, ada yang merah, ada yang abu, ada yang putih gitu. Terus gue kayak ini kayaknya harus gue ini deh. Akhirnya gue usahain gue mau tutup lagi, gue semen gitu, jadi nggak dinding sendiri gitu. Nah itu juga. Terus nanti deh gue akan ceritain lagi drama-dramanya, cara pilih kontraktor yang bagus satu, yang kedua tetangga. Ini sering sih, gue hampir selalu ngelihat orang bangun rumah, tetangga ngeklaim rumahnya bocor gara-gara lu dan yang lain-lain. Pungli, nanti gue ceritain lagi. Paling di next video ya. Itu dulu hari ini biar nggak terlalu panjang videonya. Menurut gue pilih arsitek itu penting. Gue seneng banget sama arsitek gue sekarang, dan menurut gue rumah gue keren banget. Thank you Rasa Mudra. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.